Kisah ini melanjutkan episode sebelumnya, di mana Widura yang telah mendapatkan laporan dari mata-matanya tentang keanehan sikap yang ditunjukkan oleh Raja Anggakarna dan menangkap arti dari perkataannya bahwa Duryudana dan Sangkuni telah merencanakan sesuatu yang jahat pada para Pandawa dan ibunya di Warnabrata. Widura lalu bergegas menemui Bisma untuk menyampaikan berita tersebut. Sementara itu di istana Warnabrata, Bima yang merasakan kelaparan sedang membangunkan adiknya Nakula dan mengajaknya untuk mencari-cari makanan di dapur istana. Dan oleh pelayan yang kebetulan melintas di sana, diberitahukan kepada mereka bahwa dapur dibangun di luar istana. Mereka pun sangat heran dengan istana yang begitu besar dan luas harus membangun dapurnya di luar istana. Rupanya kebingungan mereka ditangkap oleh Purochan yang sedang mengintip gerak-gerik mereka. Purochan pun lalu menghampiri Bima dengan seorang pelayan yang membawakan setumpuk makanan di tangannya. Purochan berkata, "Maafkan aku Pangeran Bima, aku tidak tahu kalau kau suka makan di tengah malam. Dan mulai besok, seorang pelayan akan berdiri di depan kamarmu untuk memegang sepiring penuh makanan." Ia lalu menyerahkan makanan itu kepada Bima. Nakula yang masih penasaran dan menanyakan kenapa dapur harus dibangun di luar istana, Purochan pun beralasan bahwa mereka tidak ingin mengganggu Ibu Ratu dan juga anak-anaknya saat mereka sedang beristirahat. Namun Pangeran Bima tetap bersikeras agar dapur segera dibangun di dalam istana saja. Hal ini membuat Purochan menjadi sangat kebingungan dan tidak mampu untuk berkata apa-apa lagi. Mereka pun kembali ke ruangannya dengan pikiran yang masih diliputi teka-teki. Sementara itu di Hastinapura, Raja Dretarastra yang pikirannya sedang kalut sedang berada di ruang latihan, dan ia pun didatangi oleh anaknya Duryudana. Sang raja menanyakan kepada Duryudana tentang Purochan yang membangun sebuah istana di Warnabrata. Hal itu pun dibenarkan oleh Pangeran Duryudana dengan mengatakan bahwa para Pandawa dan ibunya Kunti akan tinggal di Warnabrata. Dengan penuh keheranan, sang raja berkata, "Itu artinya kau akan bertanggung jawab atas semua keselamatan perjalanan mereka." Terlihat Raja Dretarastra sangat mengkhawatirkan bahwa anaknya Duryudana telah merencanakan sesuatu yang buruk kepada mereka di Warnabrata yang nantinya akan membuat kekacauan. Duryudana mengatakan bahwa tidak ada moral dalam tindakan yang tidak bermoral. Dan ia mencontohkan bahwa pada saat dirinya meracuni Bima, sang raja tidak begitu mempermasalahkannya. Dretarastra pun mengakui bahwa dulu dirinya sangat ambisius untuk berkuasa. Namun di saat usianya sudah tua, ia pun menyadari kesalahannya itu. Sang raja berusaha menasihati putranya agar tidak melakukan tindakan yang bisa merugikan kerajaannya sendiri. Namun Duryudana menolak permintaan ayahnya itu dan ia tetap akan menjalankan rencananya semula yang telah disusun bersama pamannya Sangkuni, yaitu akan membakar para Pandawa beserta ibunya di Warnabrata beserta kenangannya tersebut. Duryudana pun pergi meninggalkan ayahnya seorang diri yang sedang meratapi nasibnya yang malang. Sementara itu Perdana Menteri Widura yang telah sampai di kediaman Bisma yang agung mendapatkan kabar bahwa putra Gangga itu sedang sibuk melatih para prajurit untuk strategi pertempuran. Terlihat para prajurit melakukan latihan dengan sangat disiplin bersama Bisma yang agung, dan Widura yang mengawasi dari luar arena sudah tidak sabar untuk menyampaikan sebuah berita penting pada pamannya itu. Dalam sesi latihan tersebut, Bisma berkata kepada prajuritnya, "Kalau musuh mengepungmu dari 3 arah dan tidak memberimu celah untuk melarikan diri, maka mundurlah sedikit ke belakang seakan-akan kalah. Itu akan membuat musuhmu menjadi lengah dan tidak waspada, kemudian manfaatkan kesempatan yang ada untuk menyerang. Dalam sebuah pertempuran, kekuatan itu adalah hal yang nomor 2, dan waktu adalah hal yang terpenting.
Perkataan terakhir dari Bhisma itu membuat Widura tersenyum, seakan ia telah menemukan jawaban dari permasalahan yang sedang ia hadapi saat ini. Seusai latihan, Bhisma pun menemui Widura dan menanyakan alasan dari senyumnya itu. Widura lalu menjelaskan bahwa hari ini ia telah mendapatkan pelajaran yang baru dari Bhisma, di mana dalam sebuah pertempuran, waktu adalah hal yang terpenting. Dengan menunggu waktu yang tepat, bukanlah sebuah kekalahan, melainkan sebuah strategi. Widura pun lalu berpamitan kepada pamannya itu, yang terlihat masih penasaran dengan kedatangannya. Namun sang Perdana Menteri mengatakan bahwa ia telah menemukan jawaban yang ia cari, dan saat seseorang sudah tahu apa yang dia inginkan, maka ia akan merasa bahagia. Dan di saat ia tahu apa yang berharga dalam hidupnya, maka ia sudah mendapatkan tujuan hidupnya itu. Sementara itu, pemujaan di Warnabrata akan segera dimulai. Namun Pangeran Arjuna belum juga terlihat di tempat tersebut. Tepat saat mereka hendak menyiramkan air suci, Arjuna pun muncul di hadapan mereka. Kini lengkaplah sudah kebahagiaan para Pandawa dan ibunya dalam menjalankan ritual ini. Mereka lalu dikejutkan oleh kedatangan utusan dari Widura dengan membawa bingkisan yang ada dalam karung dan membuat para Pandawa menjadi keheranan. Nah, pesan rahasia apakah yang hendak disampaikan oleh Widura kepada para Pandawa di Warnabrata? Nantikan kisahnya dalam episode selanjutnya. Silakan juga tonton koleksi video di channel ini. Dan jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi video-video selanjutnya.